Gila, mantap. Segala mantap. Wani. Mari terus dan, boy. Sampai ngebelain. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu boleh, Kawena. Ye. Berdiri. Apa siapa dulu? Berdiri. Wah! Ya, terus. Ayo terus. Dah gerak bagaimana? Hah? Samian, kamar mulai bon. Dua buter. Samian, kusi. Sapaan, ayo cepetan. Sapaan. Kusi sam Julian. Julian. Bang Malik Dikit, Pak. So, Itu boleh- kecil ban kok lagi. Jadi, jujur boy. Curian tersebut yang inisial tersangka tersebut adalah MS. Cara nyurinya gimana, Dan? Cara nyurinya memotong tali hewan yang dikaitkan di kandang. Jadi komplotan curuan berarti kan? Komplotan curian hewan. Dari komplotan itu sudah berapa yang ditangkap? Dari komplotan tersebut 2 yang sudah ditangkap, 4 yang kemarin 4. Jadi 3 awal sudah ketangkap, 2 DPO, 1 DPO yang kita amankan kemarin, tinggal 1 DPO yang belum kami amankan.
Ini berupa ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat terkait dengan kasus posisi ini. Jadi apa, lahan tambang atau apa Pak? Jadi lahan tambang. Oh, lahan tambang. Lahan tambang. Artinya dia menggunakan aset negara tapi tidak bayar pajak atau seperti apa Pak? Ya, jadi nanti secara detailnya teman-teman bisa mengikuti dalam perkembangan persidangan. Jadi kami informasikan, jadi harusnya ada izin atau ada kerjasama pemanfaatan terkait dengan penggunaan lahan tersebut ternyata oleh pihak yang sekarang kita jadikan sebagai terdakwa itu tidak dilakukan, dan ada hal-hal yang lainnya yang kemudian telah melanggar ketentuan yang sudah ada dalam di negara kita ini, sehingga terjadilah satu perbuatan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tersebut. Pak, tadi kerugian negara kalau tidak salah tadi disebutkan ada 60 miliar. 6 triliun. 6 triliun. Kenapa yang baru dikembalikan baru 600 Pak? Ya, jadi secara singkat ya, ini kan tempusnya perbuatan ini ada beberapa waktu kejadian dikarenakan perusahaan yang kemudian dipergunakan itu berganti direksinya, pengurusannya, sehingga itu tadi kami sampaikan ada periode tahun 2007, Januari 2007 sampai dengan Desember 2007, ada periode 2008 sampai dengan 2012. Itulah yang kemudian kami temukan di dalam proses penyidikan sehingga dinaikkan menjadi proses penuntutan.
kejadian yang ada kaitannya dengan pondok pesantren di wilayah Sidoarjo, yang mana ada 2 korban yang kita tangani. Kita sebut saja Melati dan Mawar. Untuk Melati ini dia sudah disetujui sebanyak 7 kali, sedangkan Mawar sudah disetujui juga sebanyak 3 kali. Yang mana terhadap tersangka ini, dia tergiur dengan kemolekan dan juga dia itu ingin ada sensasi atas bagaimana dia merasakan kalau berhubungan dengan anak perawan, karena dia mendapatkan istri saat itu tidak dalam kondisi yang dianggap perawan. Kedua korban ini santrinya atau gimana, Bu? Ya, ini merupakan santri dari pondok milik yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan. Berarti pelaku ini pengurus kiainya atau gimana, Bu? Dia termasuk pengurus dari pondok pesantren tersebut. Kemudian tindak lanjutnya, Bu, terungkapnya sendiri bagaimana, Bu? Nah, kita lakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan juga kooperatif untuk kita lakukan proses penyidikan, dan saat ini yang bersangkutan kita lakukan penahanan di Rutan Polresta Sidoarjo. Terungkap karena adanya laporan dari orang tua korban, yang mana awalnya korban ini melaporkan atau menyampaikan mengadu kepada orang tuanya kalau dia sudah disetujui oleh Pak Ustadz yang ada di pondoknya. Penyampaiannya kepada orang tuanya seperti itu, sehingga kemudian orang tuanya datang ke Polresta Sidoarjo untuk melaporkan perkara ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.